Oke teman-teman, dari 4.000 like kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di Tadabbur Live pada hari Jumat 30 Januari 2026. Pada kesempatan pagi hari ini teman-teman kita akan mencoba membahas perbedaan asma dan sifat. Oke. Karena kalau teman-teman perhatikan ya, konten terakhir saya baik di TikTok ataupun di YouTube keduanya membahas tentang seputar ketuhanan, gitu ya, seputar ketuhanan. Nah, kalau di YouTube ya, kalau di YouTube saya membahas tentang apa itu Tuhan. Ya, atau bagaimana Al-Qur'an mendeskripsikan Tuhan. Oke, baik dari jenis entitasnya maupun kualitas entitasnya. Nah, pagi hari ini sedangkan di TikTok ya saya membahas tentang sifat ya, bahwasannya sebetulnya sifat 20 itu justru bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, teman-teman bagi yang belum tahu ya, bagi teman-teman yang belum tahu, hari ini tuh umat Islam meyakini Allah itu mempunyai sifat wajib katanya. Ada 20 sifat wajib. Nah, sifat-sifat ini dipelajari gitu, baik di kampung-kampung ataupun di pendidikan-pendidikan formal, di pesantren-pesantren. Nah, teman-teman yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, pasti pernah diajarin tentang sifat Allah gitu ya. Bisa dalam kajian tauhid, tauhidus sifat gitu ya. Tauhidul asma was sifat, bisa dalam ya kajian tersendiri. Saya pribadi dulu mempelajarinya dalam pelajaran tauhid gitu ya. Sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini sebetulnya bagi teman-teman yang mungkin belum sadar apa sih? Nah, itu tuh yang sering dibaca apa namanya? Marbot masjid setelah azan menuju iqomah atau biasanya sebelum adzan. Apa itu? Wujud kidam bako. Itu namanya sifat gitu ya. Nah, kenapa sifat menjadi masalah gitu? Mengapa menyebutkan sifat Allah menjadi masalah? Kemarin saya sudah jelaskan gitu, bahwasannya sifat itu adalah ciri khas, watak, tabiat, ya, atau keadaan yang melekat pada benda. Nah, di sini kan sudah mulai kebaca gitu ya kontradiksinya. Kita selama ini, umat Islam selama ini meyakini bahwasannya Allah bukan benda, gitu kan. Tetapi kita selalu menyebut sifat, Allah punya sifat, sifat 20 yang wajib diketahui. Nah, disinilah masalahnya gitu. Jadi bukannya Allah misalkan dalam salah satu sifatnya itu mukhalafatuhu lil hawadis. Bukannya Allah tidak mukhalafatuhu lil hawadis, tetapi itu bukan sifat pada Allah. Pembahasannya seperti itu. Kayak bako gitu ya. Bukannya kita mengatakan Allah tidak bako, akan tetapi bako yang Allah sebutkan untuk dirinya itu bukanlah sifat. Gitu ya. Nah, itu hanya merupakan asma. Nah, di konten terakhir itu ketika saya menyebutkan asma gitu ya, kayaknya pemahaman umat Islam terhadap apa yang Allah sebut sebagai asma itu sangat-sangat sempit ya, terdegradasi dengan terjemahan. Dan ini wajar sekali ya, karena memang metode terjemahan ini banyak sekali mereduksi makna ya, dan banyak juga menggeser makna ya kan. Mereduksi makna itu contohnya kata-kata Alkitab. Nah, mayoritas umat Islam di Indonesia ya, saya yakin apa yang dia pahami tentang Alkitab itu hanya sebatas buku gitu. Jadi ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam gitu ya, dipahaminya gimana tuh gitu. Dibukukan bagimu berpuasa kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita selalu memaknai Alkitab sebagai buku ya. Kemudian kata-kata kataba kita hanya pahami sebagai menulis. Ya, padahal tidak seperti itu. Nah, dalam memahami kataba dan kata-kata Alkitab, itu kita merasakan introduksi makna. Ada makna yang tersimpan dalam kataba yang sebetulnya lebih luas,
yang tidak bisa kita pahami karena kita hanya berpatokan kepada terjemahan. Ya kan, seperti itu. Begitu juga dengan kata-kata kitab. Ya, seperti itu. Jadi ada reduksi makna dari terjemahan. Ada juga pergeseran makna kalau kita memahami kata-kata atau istilah-istilah dalam Al-Quran hanya melalui terjemahan. Jadi makna itu bisa tereduksi, ya, bisa kepangkas, bisa juga geser maknanya. Harusnya maknanya ini, ya, kita maknanya ini. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang kita hindari ketika kita mencoba untuk memahami Al-Quran melalui terjemahan. Oke. Bukan berarti terjemahan salah semua, enggak gitu ya. Tetapi ada beberapa istilah, yaitu tadi, yang bergeser maknanya, tereduksi maknanya karena terjemahan. Nah, termasuk kata asma. Ya. Nah, umat Islam taunya asma itu jamak dari isim. Gitu ya. Isim itu artinya nama-nama. Nah, memang salah satu makna dari kata isim itu adalah nama. Benar, salah satu maknanya nama. Sama juga dengan kata Alkitab. Memang salah satu makna Alkitab itu buku. Tetapi tidak semua Alkitab ya dimaknai buku gitu. Dalam Al-Quran khususnya. Memang kata-kataba itu bermakna menulis. Memang. Tetapi tidak semua kata-kataba diartikan menulis. Gitu. Ya contoh kutiba alaikumusiyam lah. Ya, bagaimana kita memaknainya dengan menulis, dituliskan. Ya tulis di mana gitu kan. Akhirnya dalam terjemahan diartikan apa? Diwajibkan bagimu. Nah, kutiba dimaknai diwajibkan. Nah, itu kan geser sekali maknanya seperti itu. Oke. Nah, langsung saja teman-teman, karena kemarin kita sudah jelaskan gitu ya, apa itu sifat. Bahwasannya yang bisa mempunyai sifat itu ya hanya benda-benda fisik gitu ya. Contoh air gitu kan. Air mempunyai sifat gitu. Apa sifat air? Dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya kan, menyerap ke celah-celah. Kemudian dia permukaannya datar. Dia menempati media yang dia tinggali gitu. Nah, itu sifat-sifat air. Sifat-sifat api apa ya? Sifat api panas gitu kan. Membakar, menghantarkan panas. Itu sifat-sifat api. Nah, jadi ya, teman-teman, kalau kita ngomongin sifat, nah itu artinya semuanya melekat pada entitas-entitas material, entitas-entitas yang mempunyai fisik. Ya, seperti itu. Sama juga ketika Allah disekutukan gitu ya. Allah dikatain punya anak. Nah itu Allah nggak mau disifati seperti itu. Nggak mungkin. Bukan nggak mau, nggak mungkin. Gitu ya. Sama halnya kalau saya bilang, hei, hari Jumat punya anak loh gitu. Nah itu teman-teman bisa memahaminya nggak? Hari Jumat punya anak. Ya kan? Pasti teman-teman nge-lag gitu otaknya itu. Hah? Gimana? Hari Jumat punya anak. Oh iya, hari Jumat punya anak loh. Nah, teman-teman nggak bisa membayangkan bagaimana sebuah entitas abstrak punya anak. Betul-betul nggak relevan. Ya, sama juga kalau kita katakan, Indonesia tuh punya anak loh. Baru melahirkan tadi jam 4 subuh. Hah? Gimana? Indonesia punya anak. Orang Indonesia kali gitu. Pasti kita jawabnya kayak gitu. Orang Indonesia kali, bukan Indonesianya gitu. Enggak, Indonesia punya anak gitu. Nah, di situ teman-teman pasti akan menolak secara rasional, secara logis gitu. Kenapa? Ya karena Indonesia itu abstrak. Nggak mungkin punya anak. Gitu. Nah, makanya Allah itu selalu mengatakan subhanahu. Allah itu jauh dari apa yang kau deskripsikan itu. Ya, bahkan dalam beberapa ayat Allah mengatakan subhanallah amma yasifun. Ya, kita artikan maha suci Allah dari apa yang kamu sifat-sifati itu. Ya, salah kamu mengatakan Allah punya sifat itu. Enggak begitu. Gitu ya. Nah, itu Allah sendiri pun sudah
sudah menolak ya kan untuk disifat-sifati layaknya benda fisik, yo, punya anak lah, ya kan, punya sekutu lah, punya bentuk muka lah, ya, dibuat seperti patung-patungan lah, yo itu nggak bisa. Allah nggak bisa digitukan seperti itu, ya. Nah, kalaulah Allah, kemarin kan kita sudah bahas juga ya, dalam deskripsi-deskripsi Quran nih, bagaimana Allah mendeskripsikan dirinya. Ya kan, la tudrikuhul absor, ya, di surat Al-An'am. Dia tidak dapat digapai dengan panca indera. Ya. Kemudian dia juga tidak dapat didengar. Dia tidak bertempat, dia tidak berubah, ya kan. Dia tidak berkembang biak. Ya artinya semua deskripsi tentang Tuhan dalam Al-Quran itu merujuk bahwasannya Tuhan itu bukan benda fisik yang punya wujud gitu. Makanya setiap nabi yang pengen ngelihat Allah ya selalu dijawab dengan fenomena, dengan suatu kejadian. Ya. Bahkan ketika Nabi Musa pengen ngelihat Allah, kata Allah lan taroni. Lan itu menunjukkan yo nggak bakal, ya, sampai selamanya nggak bakal melihat aku. Nah ketika Allah mengatakan, kau lihat gunung nanti. Nanti kalau kau lihat gunung itu kamu akan melihat eksistensi aku. Yang dilihat itu tanda bahwasannya eksistensinya benar, ya kan? Nah inilah yang perlu kita pahami gitu, bahwasannya Allah itu bukan materi, ya, tidak berubah bentuk, ya kan, tidak punya muka. Loh itu kalau di Quran itu, ya kan, Allah punya wajah, Allah punya tangan, yaitu namanya antropomorfisme. Ya. Wopo antropomorfisme. Lah itulah makanya kalau kita ingin memahami Al-Quran secara benar, secara utuh, kita memerlukan multidisiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu linguistik, khususnya ilmu-ilmu sastra, ya kan? Karena Allah berfirman sendiri dalam Al-Quran, laqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli masal. Ya, kami telah memberikan banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran. Ya, tetapi memang manusia itu ya paling banyak debatnya. Ya termasuk antropomorfisme, menggunakan perangkat-perangkat manusia sebagai perumpamaan atau penyebutan. Contoh apa yang paling gampang? Contoh yang paling gampang nih. Mana? Nih, ya. Ini apa namanya nih? Ini kepala charger namanya. Ada matanya. Ada telinganya kayak kepala kita gini. Ya, ada nggak? Bisa ngomong dia? Punya mulut? Ini kita bilangnya apa? Kepala charger kan? Ada yang bilang lain nggak? Ini dibilangnya apa nih sama teman-teman? Kepala charger bukan? Ya, kepala charger ya? Punya mata kayak kepala kita gini. Ada matanya? Mana? Nggak ada kan? Nah, jadi antropomorfisme itu sering sekali kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, ada yang bilang pantat charger lagi. Agak lain emang. Seluruh Indonesia bilangnya kepala charger, dia bilang pantat charger. Nah, antropomorfisme itu biasa kita gunakan. Kepala sekolah, kepala jarum. Mana? Punya telinga kepala jarum? Ya enggak. Nah, artinya ketika Allah menggunakan kata wajah, menggunakan kata tangan, jangan kita selalu artikan dalam makna real. Allah punya muka gitu. Allah punya tangan. Nah itu kita tidak menggunakan ya akal kita untuk mendeteksi perumpamaan-perumpamaan itu. Memang kebiasaan orang Islam sih. Nggak ngerti Allah bilang perumpamaan, dia bilang betulan. Ya kan? Ya kan? Kita biasanya kalau cerita kepada anak-anak kita tuh, nak kamu rajin-rajin sholat gitu. Nanti kalau kamu rajin sholat masuk surga. Di surga itu nanti ada sungai, isinya susu, isinya madu. Lah Pak D, itu tuh di Quran cuma dibilang permisalan. Masalul jannatil lati wa idal muttaqun, permisalan. Ya. Jannah ya untuk orang-orang yang bertakwa. Ya di dalamnya ada sungai, ya. Sungai itu ada susunya, ya kan?
Nah itu kan permisalan, diceritain bener-bener di surat Muhammad ayat 15. Ya. Udah jelas-jelas di awal Allah kasih mukadimah, mathalul jannah. Mathal itu ya perangkat perumpamaan. Kalau ada mathal jangan diartiin betulan. Gitu loh. Ya kan? Nah, tetapi kita enggak ngajarin anak kita, di surga itu ya nanti ada sungai-sungai isinya susu, ya kan? Ada sungai-sungai isinya apa lagi? Apa namanya? Ah, kalau madu enggak ya, susu ya. Susu gitu. Ya kan? Ini lihat ada ayatnya di surat Muhammad ayat 15. Itu perumpamaan, Pak D gitu. Nah, jadi banyak sekali ya dalam kita memahami Al-Qur'an atau memaknai Al-Qur'an sesuatu yang perumpamaan dimaknai betulan. Allah itu adalah cahaya. Itu perumpamaan. Ya kan Allah nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi. Ini kan ada mathalnya, ada perumpamaannya. Dimaknai betulan sama orang-orang tasawuf gitu. Dibuatlah konsep-konsep Nur Muhammad. Yo ngaco gitu loh. Nanti insya Allah malam minggu kita akan bahas tentang tasawuf di mata Al-Quran. Bagaimana konsep-konsep tasawuf itu kalau kita verifikasi kepada Al-Quran gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kembali ke kata asma tadi ya. Nah, asma itu eh, secara bahasa gitu ya. Secara bahasa memang diambil dari kata ismun. Ismun pula. Maksudnya mufradnya itu ismun. Jadi asma itu jamak gitu ya. Mufradnya ismun. Nah, sebetulnya dalam menentukan akar kata asma gitu ya. Dalam menentukan akar kata asma itu memang kalau saya lihat leksikon sendiri pun gitu, itu membagi dua kategori ulama. Ada ulama Kufah, ada ulama Basrah. Ulama Kufah mengatakan akar katanya itu wasima. Ya kan? Makanya ada ayat inna fi dzalika la ayat lil mutawassimin. Ya. Mutawassimin itu artinya orang-orang yang memahami simbol-simbol. Ya, mutawassimin. Surat Al-Hijr ayat 75. Ya. Nah, kata menurut ulama Kufah gitu, asma atau isim mufradnya itu diambil dari kata wasima. Apa makna wasima? Wasima itu maknanya brand, tanda. Ya. Kalau teman-teman baru beli baju tuh, ya, ini kalau kayak baju saya ini nih, di belakang sini nih ada brandnya biasanya misalnya. Nah, brandnya apa ini? Biasanya Sultan kah, Alras kah, apakah gitu ya, Alisan kah gitu, ya, brand gitu. Apa namanya? Tablet gitu ya. Ada brandnya gitu. Nah, ini namanya Wasima ini ya brandnya gitu. Apalagi ya. Nah, itu makna dasar dari Wasima. Ya, artinya brand, tanda gitu kan. Nah, contoh yang paling jelas itu wasmiyun. Kalau dalam bahasa Arab tuh, kalau teman-teman hujan, kemudian teman-teman ada punya genteng gitu ya. Kemudian genteng itu kan membentuk lekukan-lekukan sehingga airnya tuh jatuh di satu titik. Nah, kalau airnya jatuh di satu titik kemudian meninggalkan bekas, itu namanya wasmiyun gitu ya. Bekas hujan. Musim, musim ya, itu berasal dari kata wasima ya. Lah apa maknanya kok musim dari kata wasima artinya tanda? Ya karena musim itu kita memahaminya dari tanda-tandanya gitu. Musim kemarau, ya kita memahaminya dari tanda-tanda alam ini gitu kan. Hujan mulai nggak turun-turun gitu kan. Panas panjang hari gitu. Iya itu makanya musim seperti itu. Ya. Nah itu beberapa kata derivatif dari kata wasima. Nah itu versi ulama Kufah. Kata ulama Basroh, ya kata ismun itu dari vokal dasar sin mim wawu. Nah kalau kata ulama Kufah itu wawu sin mim, nah kata ulama Basroh sin mim wawu gitu. Atau ketukar, ya teman-teman nanti pastikan aja. Intinya dua ini. Ya, sin mim wawu gitu.
Apa artinya sin mim waw? Sin mim waw itu artinya meninggikan. Ya kan? Meninggikan. Makanya langit, ya langit ini diambil dari kata sin mim waw, samaun. Ya karena dia tinggi gitu. Dari kata samawa gitu ya. Gampangnya gitulah. Nah, dari dua vokal dasar atau dari dua akar kata inilah gitu ya, itu dimaknai asma. Jadi kalau kita jogres atau kita gabung ya, nggak apa-apa karena mirip-mirip gitu. Sama-sama ada sin mimnya. Yang satu wasima, yang satu samawa. Jadi sama-sama ada sin mimnya, cuma perbedaan tempat wawunya. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Tetapi ada korelasinya gitu. Korelasinya adalah ismun itu merupakan tanda ya, atau simbol ya kan yang merujuk kepada satu entitas itu kan, dan itu digunakan untuk meninggikan dia agar dia dikenal dengan asma itu gitu kan. Jadi dari sini kita tahu bahwasannya isim atau asma itu merupakan sebuah simbol yang tidak melekat pada dirinya, ya kan? Tidak melekat pada dirinya gitu. Jadi dia terpisah, ya kan? Contoh, ada orang kayak saya gini, ya. Kalau saya dideskripsikan dengan sifat, ya bisa gitu. Kenapa? Ya karena saya benda material, punya fisik, ya. Apa sifatnya misalkan? Apa namanya? Sifatnya pemalas misalkan kayak gitu ya. Heeh. Daripada muji-muji mendingan memaki. Misalkan Syarif pemalas gitu kan. Nah bisa aja orang-orang manggil saya si pemalas gitu. Iya kan? Heeh. Nah tetap ya itu jatuhnya sifat. Tetapi ya orang tidak memanggil saya dengan sifatnya. Ya orang memanggil saya dengan asmanya. Dengan namanya yaitu Syarif Mulia. Nah apakah saya sudah pasti mulia? Ya belum tentu gitu ya. Makanya kalau sifat melekat gitu. Ketika pemalas saya sudah hilang, kemudian saya tiba-tiba rajin, ya udah hilang tuh nama pemalasnya gitu. Penyebutan pemalasnya sudah hilang. Tetapi kalau Syarif ya, yang saya gunakan untuk nama saja ini mulia gitu ya. Ya belum tentu gitu. Seperti itu. Nah, itulah asma. Oke. Nah, asma dalam makna simbol-simbol gitu ya. Dalam makna simbol-simbol ini bisa kita lihat dengan jelas di surat Yusuf ayat 40. Silakan teman-teman buka Qur'annya gitu. Silakan teman-teman buka Qur'annya. Asma dalam makna simbol-simbol ya itu bisa kita lihat di surat Yusuf ayat 40. Silakan buka ya. Saya pengen teman-teman buka Quran. Ya bukan hanya untuk dibaca one day one juice maraton bebat gitu ya. Tetapi cobalah untuk mengkaji, cobalah untuk membaca kata per kata, istilah per istilah gitu ya. Biar kita tuh nggak euforia Al-Quran tuh cuma euforia pahala aja. Ya sehingga fungsi petunjuknya Al-Quran tuh hilang. Kenapa? Karena kita cuma euforia pahala. Ya, ayo baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ya udah. Ya artinya kita hanya memandang Al-Quran sebagai mantra aja. Ya. Tapi kalau kita ya berusaha memahami Al-Quran, ya itu artinya kita sudah sesuai dengan arahan Allah. Allah mengarahkan kita untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Ya kalau petunjuk ya dipahami gitu ya. Masa petunjuk cuma dibaca bolak-balik, maknanya diabaikan, bahkan baca terjemahannya juga enggak. Ya, di mana-mana euforia one day one juice. Sudah gila gak kita gitu ya. Oke, di surat Yusuf ayat 40 Allah berfirman, "Ma ta'buduna min dunihi." Apa yang kalian sembah selain Allah? Illa asma'an. Hanyalah asma. Nah, ini mau dimaknai gimana nih? Nama-nama. Kan jadi nggak jelas kalau dimaknai cuma nama-nama. Ya kan? Apa yang kalian sembah selain Allah? Illa asma. Hanya simbol-simbol. Samaitumuha. Yang kalian buat sendiri. Bukan nama-nama. Loh maksudnya asma samaitumuha itu gimana? Itu loh dewa-dewa yang kita bikin sendiri itu. Bukan kita sih, orang-orang terdahulu bikin sendiri itu. Ya. Dewa langit, Zeus.
dewa matahari, ya kan? Ra, dewa Ra, dewa bulan ada lagi, dewa Venus ada lagi, ya kan? Dewa dewa bintang ada lagi. Nah itu cuma asma yang kalian buat-buat sendiri. Nah di sini kita nggak bisa memaknai hanyalah nama-nama, nama-nama opo gitu ya. Heeh. Ya kan? Nah di sini kata asma tidak hanya berarti nama-nama, akan tetapi simbol-simbol. Ya. Simbol apa? Simbol Zeus. Simbol apa? Simbol Poseidon. Ya. Simbol apa? Simbol apa sih Tuhan-Tuhan Yunani itu? Ya. Simbol-simbol Romawi. Ya orang-orang Romawi bikin simbol-simbol sendiri untuk sistem ketuhanannya. Ya. Kalau di apa namanya di Arab Jahiliyah ada simbol-simbol yang namanya Manat, Lata, Uzza, Hubal gitu ya. Dijadikan patung-patung, ya kan? Kalau dalam tradisi yang lain ya, ada anak Tuhan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ya. Nah, ini semuanya merupakan simbol-simbol yang kau buat sendiri. Ini makna asma samaitumuha antum wa abaukum. Ya. Sebetulnya nggak ada kekuatannya. Ya, matahari misalkan. Ya, kalau matahari kan banyak itu ya. Dewa-dewa matahari itu kan hampir di seluruh kepercayaan tuh ada. Ya kan? Kalau di apa namanya? Di kepercayaan ini dewa solar dengan dewa lunar gitu ya. Kalau di kepercayaan Jepang itu ada eh, Amaterasu ya. Sama dewa bulannya itu Sukoyomi gitu. Amaterasu Sukoyomi. Kalau di Mesir ada Ra gitu, dewa matahari Ra. Ada dewa bulannya apa ya? Khonsu kalau nggak salah. Ya. Nah kita hampir membuat simbol-simbol tersendiri yang akhirnya yang sekarang-sekarang ini kita sebut sebagai mitologi. Wah itu kan mitologi, jangan salah gitu. Zaman itu menghina Zeus, dibasmi kau. Gitu. Zaman itu menghina Dewa Ra, habis. Ya. Sekarang aja kita sudah sebut sebagai mitologi. Mitologi Mesir kuno, mitologi Yunani. Zaman itu tidak beriman kepada Zeus, itu bisa mengancam nyawa. Ya. Zaman itu tidak beriman kepada Tuhan Venus gitu ya, di Romawi, bisa mengancam nyawa. Gitu. Ya. Nah, itu semua hanya simbol-simbol yang kau buat sendiri. Ya. Apa maksudnya simbol? Kan matahari ada bendanya. Iya, tetapi kita buat cerita di balik matahari itu. Ya, dewa Ra, matahari, dewa pemelihara, dewa pencipta, macam-macam lah. Gitu ya. Nah, terkadang bahkan hampir di seluruh tradisi masyarakat dunia, ya, sistem kepercayaan atau sistem ketuhanan masyarakat dunia, ya, simbol-simbol ini, ya kan, bahkan bukan hanya yang baik-baik gitu. Ya kan, kalau dalam tradisi Hindu tuh ada yang namanya Brahma, Tuhan pencipta. Ada yang namanya Wisnu, Tuhan pemelihara. Ada yang namanya Siwa, Tuhan penghancur. Nah, kadang-kadang ya dalam berbagai tradisi ini kita menyematkan sebuah simbol-simbol bahkan simbol-simbol buruk untuk Tuhan. Ya, Tuhan penghancur. Ya, ada lagi Anubis di kepercayaan Mesir tuh. Tuhan pencabut nyawa gitu kan. Ada lagi Tuhan apa. Bahkan hal-hal yang buruk, ya kan, itu disematkan kepada asma-asma yang mereka buat, gitu. Ya kan? Oleh sebab itu Tuhan meralah, ya, dengan surat Al-A'raf itu, walillahil asmaul husna. Ya. Kalau Allah, jadi sebetulnya gini teman-teman, sistem ketuhanan itu sudah ada di mana-mana, aneh-aneh, nggak jelas. Ya macam-macam lah. Sudah ada di mana-mana ya. Persia punya tuhannya, ya kan. Zoroaster punya tuhannya sendiri, gitu kan. Orang Jepang punya tuhannya sendiri, orang Korea punya tuhannya sendiri, Mesir punya tuhannya sendiri, ya kan.
Nah itu semua diralat sama Allah melalui Al-Quran. Enggak, matahari itu bukan Tuhan. Ya. Dia itu cuma sumber energi gitu. Ya kan, bukan, bulan itu bukan Tuhan. Makanya kemarin ada pertanyaan dari Cik Gus Syarifah menarik itu. Kenapa waktu-waktu sholat kita tuh 5 waktu itu gitu ya. Lah itu ada kaitannya dengan peredaran matahari, peredaran bulan. Kita kan disuruh sholat torofain nahar, dua tepi dua ujung siang. Dua ujung siang itu maknanya ya artinya subuh sama maghrib. Ya kan sholat wusto ketika matahari di atas gitu. Liduluki syamsi ketika matahari tergelincir, sholat asar. Jadi Allah memerintahkan kita sholat waktu-waktunya itu dengan dengan benda kosmik ini gitu, ya kan? Patokannya dengan benda kosmik ini. Subuh, matahari terbit, ya. Suruh ingat Tuhan. Biar kau ingat Tuhanmu itu Allah, bukan matahari itu, gitu kan. Kemudian ketika di atas, ya, kita suruh sholat zuhur, ya kan? Ketika di atas, wusto di tengah tuh, ya. Disuruh sholat zuhur. Kenapa? Biar kau nggak nyembah matahari itu yang lagi di atas. Kemudian ketika tergelincir, suruh lagi sholat. Biar kau ingat, matahari itu bukan Tuhanmu. Ketika terbenam, suruh sholat lagi. Gitu kan. Nah, habis maghrib, ya kan, ketika rembulan muncul, bintang-bintang muncul, suruh sholat lagi. Ya, biar kau tahu gitu. Rembulan itu bukan Tuhanmu. Udah ingat Tuhan. Ingat Tuhan yang benar. Nah, jadi Tuhan itu meralat konsep-konsep terdahulu yang kacau balau itu. Ya, dibetulin sama Al-Quran. Enggak, Tuhanmu itu bukan benda-benda kosmik itu. Ya, apalagi cuma sekedar patung-patung. Ya, kalau benda-benda kosmik masih logis lah gitu ya. Kita hidup kalau nggak ada cahaya matahari, oh kacau gitu ya. Kita malam hari kalau nggak ada cahaya rembulan, ya kacau. Nah, kan tetapi ada yang lebih kacau lagi gitu ya. Ketika kita menjadikan patung-patung sebagai Tuhan, nah itu lebih kacau lagi gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu Allah menekankan kepada manusia bahwasanya Tuhan itu tidak seperti yang kalian deskripsikan, ya. Bahkan kalian sudah offset mendeskripsikan Tuhan. Dibilang Tuhan Maha Perusak, Tuhan Maha Pembunuh, Tuhan Maha Pembuat keonaran. Ya salah. Ya, sehingga manusia itu membuat sesajen gitu ya. Ketika mereka terkena gempa bumi karena gunung Merapi meletus misalkan, erupsi misalkan, ya, akhirnya orang-orang di kaki gunung Merapi ya ngasih sesajen-sesajen gitu ya, sama kuncen-kuncennya itu. Ya itu kan dianggapnya Tuhan marah gitu kan. Tuhan bikin onar sehingga hidup kami ini nggak tenang. Lah itu kalian mempersepsikan Tuhan itu macam-macam nggak jelas. Ya, ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi tsunami, banjir bandang, gitu kan. Laut disembah, sungai disembah, ya dikasih sesajen biar Tuhannya nggak marah gitu ya. Dikasih kepala kebo lah, dikasih kepala kambing lah, dikasih hasil bumi lah. Ya, ada yang ngasih hewan ternaknya, ada yang ngasih sayur-sayuran gitu. Dikasih ke Tuhan biar Tuhan nggak marah. Karena mereka mengira bahwasannya seluruh kacau balaunya hidup kita itu sumbernya dari Tuhan. Nah ini mau diralat sama Allah. Makanya Allah katakan, Lillahil asma'al husna. Simbol-simbol Allah itu yang baik-baik. Kalau ada yang buruk itu salahmu sendiri. Ya, ya kamu tinggal di kaki gunung. Yang namanya gunung itu ada siklusnya. Apalagi gunung berapi aktif. Itu ada siklusnya, dia bakal erupsi. Ya, dia akan mengeluarkan wedus gembel, dia akan mengeluarkan magma. Kamu berada di tempat yang salah gitu loh. Ya, ketika dievakuasi nggak mau. Ya katanya apa? Oh kalau sudah ditakdirkan Tuhan kagak bakal nih. Kan pusing gitu, ya kan? Ada gempa di tepi laut, peringatan dini itu BNPB, BMKG ke BNPB. Ya, ini berpotensi tsunami karena gempanya itu betul-betul besar. Gitu, dievakuasi nggak mau, kalau sudah takdir nggak bakal kena. Taunya kena, kan dodol gitu. Udah kena nyalain Tuhan gitu. Ya kan, udah nyalain Tuhan, disalah-salahin nih Tuhan nih. Wah Tuhan gini. Besoknya pasti ada hikmah dari Tuhan. Memang kacau balau. Ya itu kan semua fenomena alam. Namanya lempeng bumi pasti bergeser. Ya. Namanya gunung berapi ya pasti meletus gitu.
Ketika lempeng bumi bergeser sangat signifikan di dalam laut, pasti menimbulkan tsunami. Ketika resapan-resapan air digundulin gitu ya, atau tidak cukup lagi untuk menampung air, meresap air ke tanah, ya pasti terjadi banjir gitu. Apalagi ketika curah hujan nggak kira-kira, ya itu terjadi banjir, merugikan kita. Ya itu semuanya sudah peristiwa alam. Ya kau adaptasilah, pilih-pilihlah di mana kau tinggal, ya kan? Tinggallah di jannah gitu ya, tinggallah di tempat-tempat yang aman. Nah, di sini Allah menekankan bahwasannya simbol-simbolnya itu baik. Makanya di surat An-Nisa ayat 79, ya kan? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Yang baik-baik dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, salahmu sendiri kata Tuhan. Ya. Ada gunung berapi udah mau erupsi, dievakuasi nggak mau. Ya kan? Udah dikasih tahu ini nanti ada patahan Cimandiri, mungkin dalam setahun ke depan, atau bahkan dalam sebulan ke depan, atau bahkan seminggu ke depan, patahan ini akan bergeser. Dikasih tahu nggak mau, ya, dievakuasi nggak mau, ya kan? Padahal Tuhan udah bilang, ya kan, bahwasanya alam semesta ini ya punya kita, punya sistem. Jangan kau lawan, kau adaptasilah, gitu loh. Ya, nah disitulah Allah mengatakan ma asobaka min musibatin fil ardi fabima kasabat aidikum. Kadang-kadang salahmu juga gitu kan. Tuhan digundulin, akhirnya banjir bandang. Tuhan digundulin, hutan digundulin, akhirnya banjir bandang. Gitu kan. Akhirnya orang-orang Aceh Tamiang ya tersiksa. Nggak tahu sampai sekarang apa enggak. Kayaknya masih lah itu. Ya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang Allah ingin negasikan bahwasanya enggak, Tuhan tuh nggak punya sifat buruk. Ya. Kadang-kadang kita bangkrut, qadarullah Tuhan bikin kita bangkrut. Enggak, salah lu sendiri lu bangkrut gitu. Tuhan nggak pengen lu bangkrut, tapi karena lu punya sifat-sifat yang mendukung untuk bangkrut, bangkrutlah lu gitu. Ya, heeh. Orang punya bisnis nggak mau belajar gitu ya, nggak mau ngerti marketing, nggak mau ngerti branding, ya, nggak mau ngerti sosial media, ya. Udah gitu jualannya nggak di tengah pusat ekonomi, jualannya di ujung berung. Ya gimana orang tahu gitu. Begitu rugi, qadarullah, Allah membuat saya rugi. Mbahmu kui gitu ya. Nah, inilah kadang-kadang umat Islam pun masih offside gitu. Heeh. Dia kecelakaan dibilang qadarullah. Lah salahmu sendiri. Oh, saya nggak salah. Ya salah orang lain itu gitu loh. Artinya tetap dari pihak manusianya yang salah. Gitu kan. Kita udah bener nih pakai pakai motor ya, bawa pakai helm, lampu merah kita berhenti. Ada orang bawa tronton nggak diremajakan, nggak dicek-cek dulu, atau mungkin lagi sial, tiba-tiba remnya belum kena hantam, kita meninggal contohnya, gitu ya. Nah itu kita qadarullah. Qadarullah apa? Salahmu sendiri gitu. Nah disinilah kita perlu memahami bahwasannya simbol-simbol Allah itu semuanya baik. Ya. Allah itu bukan sumber kejahatan. Sumber kejahatan itu kita sendiri. Ya kan seperti itu. Ya. Nah, inilah bagaimana Allah mendeskripsikan dirinya. Makanya Asmaul Husna ya kan yang kita tahu itu ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Ar-Razzaq, ya Al-Ghafur, ya kan, At-Tawwab. Itu semuanya merupakan deskripsi dari Tuhan, tetapi bukan sifat. Bukan sifat. Ya. Allah misalkan Maha Suci, Kudus, ya bukan sifat. Ya Allah Alim, mengetahui, itu bukan sifat. Ya Allah sebutnya sebagai Al-Asma, simbol-simbol. Ya simbol-simbol kebaikan semuanya dilekatkan pada Tuhan. Seperti itu. Ya kan, Al-Alim. Ya kan? Loh, kalau kalau Al-Alim manusia juga bisa alim, ya bisa memang. Tidak ada satupun ya asma pada Tuhan tuh tidak ada dalam diri manusia, nggak ada. Semua asma Tuhan tuh ada dalam diri manusia. Hanya saja beda kualitas. Ya, kalau Tuhan alim, ya alimnya segala sesuatu dia tahu. Kalau kita tahunya terbatas. Gitu. Ya Tuhan sami, mendengar gitu. Tapi mendengar semuanya gitu. Kalau kita enggak, yang bisa didengar-dengar aja. Gitu. Ya kan?
Basir, melihat gitu ya. Kalau Tuhan melihat semua, kalau kita yang bisa kita lihat-lihat aja gitu. Ya kan? Beda kualitas seperti itu. Nah, dengan demikian ya teman-teman, kita nggak bisa sama sekali menyematkan kata sifat pada Allah. Yang bisa kita sematkan hanyalah simbol-simbol. Dan simbol-simbol itu simbol kebaikan. Ya. Simbol kedamaian, simbol maha pengasih, simbol maha pemberi rezeki, ya, simbol maha tahu, simbol maha mendengar. Ya, itu semua simbol-simbol, ya. Nah, yang namanya simbol, ya, yang namanya asma ini tidak bisa diketahui kecuali melalui ayat, gitu loh, ya. Dari mana kita tahu Allah Razak, Maha Pemberi rezeki? Dari mana? Ya. Kita ngelihat Allah bagi-bagi beras itu, ya nggak ada gitu, ya. Jadi asma Allah pun tidak dapat diketahui, tidak dapat diketahui secara empiris, gitu ya. Nah, asma-asma Allah hanya bisa diketahui melalui tanda-tanda yang kita sebut sebagai ayat. Nah, ayat inilah yang baru bisa kita persepsi, bisa kita lihat, bisa kita bisa kita observasi. Ya. Di mana terdapat ayat-ayat Allah? Dalam Al-Quran, dalam bentuk verbal, ya, di alam semesta. Wa fil ardi ayatun lil mukinin, di bumi ini terdapat ayat-ayat, ya kan? Di Al-Quran, ya ayat juga. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya, ayat juga gitu. Dengan kita melihat ayat Al-Quran, kita tahu bahwasannya oh ini yang bikin bukan Muhammad ini, gitu. Terlalu hebat Muhammad bikin kayak gini, gitu, ya. Oh ini yang bikin kayak gini nih, ini yang maha tahu, ya. Ini tahu semua ini, makanya dia bisa bikin kayak gitu, hebat, gitu ya. Nah, kemudian pada ayat-ayat alam semesta, kita melihat ada yang namanya kosmos, ya kan? Benda-benda alam semesta aja kita sebutnya kosmos. Tahu nggak arti kosmos itu? Kosmos itu dari bahasa Yunani artinya apa? Keteraturan. Gitu. Kosmos itu lawannya chaos. Gitu. Nah, jadi untuk benda-benda langit saja itu kita sebutnya sebagai kosmos gitu, benda-benda yang tertata gitu, rapi. Nah, adanya keteraturan ini gitu kan, menunjukkan bahwasannya ada entitas sadar ya yang menyebabkan ya hal ini berputar terus, sebab akibat gitu ya. Bergulir terus ya. Seperti itu. Ya, oleh sebab itu eh, Allah tidak dapat diketahui melalui dirinya sendiri. Sudah banyak nabi-nabi yang pengen ngelihat Allah lah, ya pengen ketemu Allah lah, nggak bisa, nggak ada, emang nggak ada wujudnya gitu. Yang kau bisa saksikan hanya ayat. Seperti contohnya kaum Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, katanya. Wahai Musa, aku nggak bakal beriman padamu sampai kami melihat Allah dengan mata telanjang. Ya, jahrotan. Fa'akhodat humus sa'iqoh ya. Fa'akhodat humus sayhatu ya wa antum tanzurun. Yang terjadi apa? Ya bukan Allah muncul gitu. Yang terjadi apa? Petir, tanda, fenomena alam. Ya, tanda dari eksistensi Allah. Nah, tanda-tanda inilah yang Allah sebut sebagai ayat. Ya. Nah, kita manusia berinteraksi dengan Allah hanya bisa melalui tanda-tandanya. Ya, baik tanda yang bersifat verbal, ya ayat-ayat Al-Quran, ataupun ayat-ayat alam semesta. Ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam lah ayat, ada tanda-tanda di situ. Ya. Kalian kalau tahu ya, ini pasti yang mempola seperti ini atau yang menyebabkan sebab akibat seperti ini itu entitas yang mempunyai kesadaran. Ya. Bukan entitas mati. Gitu, ya. Jadi sangat tidak relevan ya perkataan Ali bin Abi Thalib kalau memang betul Ali bin Abi Thalib yang ngomong gitu ya. Ya. Kita kan tahu ajaran Ali bin Abi Thalib yang terkenal tuh. Kalau memang beliau yang ngomong ya, awwaluddin ma'rifatullah. Gak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak? Awwaluddin ma'rifatullah. Ya.
mengenal Allah, ma'rifatullah. Ya, ini kayaknya orang-orang tasawuf itu ngarang-ngarang sendiri itu. Ya, tapi mereka bilangnya itu dari Ali bin Abi Thalib. Gitu. Rasa-rasanya Ali nggak mungkin ngomong kayak gini. Nah, tapi ketika saya telusuri dari mana sih kata-kata awaluddin ma'rifatullah itu, ya kan? Ternyata setelah saya telusuri dari Ali bin Abi Thalib katanya. Oke, nggak relevan kata-kata ini. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Allah itu tidak bisa dikenal. Ya, nggak ada. Kita disuruh kenallah Allah. Gitu. Atau Allah ya arifu, arafallah. Nggak ada di Quran. Cari aja. Sampai busuk nggak ada. Ya, karena saya udah nyari. Ya, mengetahui Allah menggunakan kata-kata arafallah itu nggak ada. Ya. Nggak relevan kita mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Mengenal Allah. Nah, dalam Al-Quran ada dua istilah mengetahui. Yang mungkin kita nggak pernah diajarin perbedaannya. Ya. Nah, sebetulnya ada tiga, cuman dalam konteks ini dua aja. Yang satu arafa ya'rifu, yang satu alima ya'lamu. Gitu. Ya. Arafa ya'rifu, yang kedua alima ya'lamu. Ini pun Ustaz-Ustaz nggak ngerti. Gitu. Ya kan, kadang-kadang Ustaz-Ustaz nggak ngerti, makanya muncul kata-kata awaluddin ma'rifatullah. Dipercaya lagi, disebarin lagi. Udah salah gitu loh. Nggak sadar salah. Ya. Salah nggak sadar salah, ikut nyebarin. Ya. Apa perbedaan antara arofa ya'rifu dengan alima ya'lamu? Kalau teman-teman buka Quran terjemahan, dua-duanya artinya sama. Nah, kalau arofa itu adalah pengetahuan empiris. Ya, objeknya empiris, perangkatnya empiris. Ya. Ketika teman-teman saya kasih gini, teman-teman tahu nggak? Gelas ini ya isinya air 80%. Ya. Nah, ketika teman-teman melihat seperti ini, ya teman-teman akan jawab, "Oh iya, tahu saya," gitu. Nah, itu namanya pengetahuan arofa, pengetahuan empiris. Ya. Teman-teman melihat saya pakai baju apa? Warna hitam. Tahu nggak teman-teman saya pakai baju warna hitam? Ya tahu gitu. Kenapa? Ya karena udah ngelihat. Jadi pengetahuan berbasis objek empiris, perangkatnya empiris, itu namanya arofa. Nah, Allah nggak pernah menggunakan kata arofa untuk dirinya. Nggak ada, cari aja di Quran sampai sobek. Nggak ada. Ya. Jadi Quran tuh koheren ketika menyusun narasi. Mulai dari jenis eksistensinya, bukan entitas fisik. Kemudian dia nggak punya sifat, dia hanya mempunyai asma, gitu kan. Asma ini pun hanya bisa diketahui melalui tanda-tanda. Ya. Nah, makanya kita nggak mungkin ma'rifatullah. Nggak mungkin kita ma'rifatullah. Ya. Kalau ilmu Allah bisa, mengetahui Allah menggunakan alima bisa. Nah, apa itu alima? Alima adalah pengetahuan ya melalui tanda-tanda yang merujuk kepada satu entitas. Ya, alima. Makanya spidol marker itu disebutnya juga sebagai alamah, ya kan? Pemberi tanda, alam, bendera gitu. Nah, makanya di surat An-Naml ayat 93 ya. Buka surat An-Naml ayat 93. Cobalah ya. Buka surat An-Naml ayat 93. Please. Ini biar teman-teman pemahamannya komprehensif ya. Surat An-Naml ayat 93. Oke, buka. Please buka. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman ma'rifatullah itu nggak relevan. Ya. Udah buka ya surat An-Naml ayat 93 ya. Surat berapa sih surat An-Naml itu? Surat An-Naml 20-an ya. 27. Ayat 93. Coba buka lah. Wa qulil hamdulillah. Saya baca ini ayatnya ya. Teman-teman cek di Quran. Wa qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatihi. Yang akan kalian diperlihatkan kepada kalian adalah tanda-tandanya, bukan dirinya gitu loh. Jadi kalau Isra Mi'raj dikatakan Nabi Muhammad ketemu Allah itu bual, mitos, bohong, dusta. Ya. Kalau dikatakan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketemu Allah itu bual, bohong, dusta, mitos. Ya. Nggak peduli siapapun yang ngomong. Ya.
Karena Allah itu nggak mungkin diketahui kecuali melalui tanda-tandanya. Ya, di surat An-Naml ayat 93, coba perhatikan. Perhatikan, pay attention to detail. Kata per kata, perhatikan. Yang diperlihatkan Allah apa? Ayatnya. Dengan demikian kalian ta'rifunaha. Yang kalian bisa makrifah hanya tanda-tanda Allah. Bukan Allahnya gitu loh. Makanya kalau Tuhan ngomong tuh perhatikan. Ya. Nah, ada kata-kata arafah kan di situ. Apa yang kita makrifah? Ya, ayat-ayat Allah. Ya, apa yang akan ditampakkan kepada manusia yang bisa kita persepsi, yang bisa kita amati, tanda-tandanya. Baik tanda-tanda verbal Al-Qur'an ataupun tanda-tanda ya entitas-entitas di alam semesta ini. Dengan demikian kita dapat mengetahui, dapat memakrifahkan. Apa yang kita makrifahkan? Tanda-tanda Allah. Bukan diri Allahnya, bukan. Kagak bakal. Ya. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib tadi nggak relevan. Kalau memang Ali yang ngomong ya. Kalau saya sih nggak percaya Ali yang ngomong. Jadi yang relevan kayak gimana? Awwaluddin ma'rifatu ayatillah. Nah itu relevan. Ya. Permulaan ad-din adalah ma'rifah ayat-ayat Allah. Itu baru relevan. Ini kayaknya orang-orang tasawuf nih bikin-bikin nih. Catut-catut nama Ali. Sinak-sinak. Ya kan? Sama juga misalkan ayat. Ya, coba buka ya teman-teman. Ya coba buka. Coba buka teman-teman ya. Ya, surat Fussilat ayat 53. Surat Fussilat ayat 53. Apa Allah berfirman di situ? Sanurihim ayatina fil afaq. Ya. Yang Allah bisa tampakkan itu cuma tanda-tandanya. Ya. Yang bisa kita naro gitu ya. Kita makrifatkan itu cuma tanda-tandanya. Bukan Allah itu sendiri, bukan. Kagak bisa. Allah itu tidak bisa diketahui karena bukan entitas fisik, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa diraba. Ya. Oleh sebab itu Allah berinteraksi dengan tanda-tanda. Oleh sebab itu Allah berinteraksi dengan mengutus malaikat Jibril. Ya. Itu biar kau paham manusia. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi itulah asma. Ya. Itulah sifat yang selama ini kita sematkan kepada Allah ternyata tidak relevan. Gitu kan. Loh kalau gitu yang merumuskan itu salah dong? Ya salah, bertentangan sama Al-Quran. Ya, kita kan sudah netapkan dari awal. Apapun yang bertentangan sama Al-Quran, itu pasti salah. Ya, apapun yang bertentangan dengan hukum-hukum alam, itu pasti salah. Ya, biar yang ngomong itu S3, S-tung-tung, profesor, ya rajin sholat, rajin tahajud, pasti salah. Ya. Kalau dia mengeluarkan pernyataan, kalau dia mengeluarkan konsep-konsep, kalau dia mengeluarkan apapun yang bertentangan sama Al-Quran, pasti salah. Dan pasti salah. Nggak mungkin benar. Ya. Seperti itu. Sesuatu dapat dikatakan benar atau mendekati kebenaran apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan alam semesta beserta hukum-hukumnya. Seperti itu. Ya, nggak relevan tuh ma'rifatullah tuh. Ajaran-ajaran ma'rifat itu bual semua itu. Nanti kita akan berantas di video di live bersama Guru Iswan tentang tasawuf gitu kan. Ya karena akidah sifat ini juga ada di ajaran tasawuf gitu. Seperti itu ya. Itu aja teman-teman ya. Jadi pembahasan kita pagi hari ini perbedaan asma dan sifat itu perbedaannya ya. Memang memerlukan ilmu pengetahuan untuk memaknai ini gitu. Nggak bisa ngasal, nggak bisa modal asal kita rajin tahajud, itu kita rajin puasa, kita ngomong sama orang, jangan bantah aku rajin tahajud loh. Ya, aku dekat sama Tuhan loh. Kamu jangan bantah aku. Nggak bisa lah. Kalau mau ngomong itu pakai data. Bisa dibuktikan apa enggak. Cuma ngomong doang. Ya. Diyakini jangan pakai akal. Ya gimana? Nggak bisa gitu.
Oke, itu teman-teman ya. Besok pagi bahas apa ya nggak tahu. Tungguin aja. Besok pagi akan live juga seperti biasa. Tapi nggak tahu ya, kalau besok pagi saya tiba-tiba libur nggak apa ya. Gitu. Saya mau istirahat. Karena malamnya apa namanya live sama Guru Iswan gitu ya. Atau kita pindah aja tuh jadwal Sabtu pagi itu kita pindah ke malam gitu ya. Kita bahas tasawuf sama Guru Iswan. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi lah ya, tidak ada paksaan. Ya, yang mau ketawain saya ketawain. Yang mau bilang saya sesat, ya bilang aja sesat. Yang mau bilang saya bodoh terserah. Ya. Saya cuma nyampaikan ini loh kata Quran. Ya. Kata Quran itu Tuhan nggak punya sifat, Tuhan hanya punya asma. Gitu loh ya. Terserah kalau teman-teman mau menegasikan Quran, nggak benar nih Quran. Ya, itu urusan teman-teman. Ya. Saya cuma nyampaikan apa kata Quran. Gitu. Ayat-ayatnya sudah disampaikan, secara semantik bahasa sudah disampaikan, ya secara logika sudah disampaikan, ya secara fakta sudah disampaikan. Kalau masih mau nolak juga, ya udah, sana komplain sama Tuhan, bukan urusan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.